biasa. Kami percaya hari ini Tuhan berkarya luar biasa di antara kita di tengah segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang baik, Bapa kami yang kami kasih, kami mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini, pagi ini, detik ini Kau tetap menyertai kami dalam segala kesulitan kami, dalam segala kesesakan kami, dalam perkabungan kami, bahkan dalam sukacita kami Kau hadir dan ada di tengah kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh pujian penyembah kepadamu, sehingga kami boleh disegarkan kembali, dikokohkan kembali untuk meninggi hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Bersama keluarga besar GBT Shalom Romo Jajar kami akan memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Amin.
Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-52. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-52. Saya bacakan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ini orang-orang Yahudi timbul suatu perdebatan, bahkan pertengkaran. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak mengerti bahwa nenek moyang hidup dari perkataan Allah. Di sini firman menjadi manusia. Yesus namanya, dan Yesus berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wow. Ini bukan sekedar perkataan biasa nih saudaraku. Ini mengandung satu pengajaran. Yang berbicara ini adalah firman sendiri. Yaitu firman yang sudah menjadi manusia. Dan orang-orang Yahudi tetap di dalam pertengkaran membahas soal makan daging. Kemudian ayat yang seterusnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini janji saudaraku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar perkataan-perkataan biasa. Makan daging dan minum darah ini di dalam gereja dipakai sebagai suatu acara perjamuan suci. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa perjamuan suci itu adalah suatu peristiwa nanti dalam kerajaan surga. Ada pesta. Ini pesta surga. Sebab itu di bumi Tuhan Yesus mengajar supaya kita terbiasa makan pesta daging dan darah anak domba, yaitu perjamuan suci. Kita belajar perjamuan suci, bukan sekedar sakramen atau sekedar liturgi atau sekedar kebiasaan, tetapi ini firman yang diucapkan Tuhan Yesus ini mengandung suatu janji, saudaraku. Tidak akan menerima hidup yang kekal. Loh, kurang apa lagi? Kurang jelas. Coba ayat seterusnya. Ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar. Dagingku adalah benar. Kemudian makanan dan saya ulangi. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa artinya ini? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Tinggal di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tuh hidup. Coba saudara baca di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Coba ayat yang ketiga. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Bangsa Israel dipelihara Allah, makanan dari surga berupa manna di padang gurun 50 tahun. Mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya dipelihara oleh Allah satu makanan dari surga, yaitu manna. Manna yang turun dari surga. Pada saat bangsa Israel kelaparan, saat keluar dari bangsa Mesir, dari negara Mesir. Kemudian, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Tidak kenal. Sebelumnya tidak mengerti, tidak kenal nama mana. Tidak tahu. Di Mesir penuh dengan bawang pre, gandum dan lain sebagainya melimpah. Tapi setelah di padang belantara, tidak ada yang ditemukan di Mesir. Yang ada adalah kelaparan. Tapi Tuhan bertanggung jawab. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari negara Mesir, dari perbudakan. Tuhan bertanggung jawab memelihara. Dengan apa? Dengan manna. Bangsa Israel muak. Bosan mana dagingnya. Tuhan kirim burung puyuh. Bayangkan. Burung puyuh untuk dimakan. Saking rakusnya. Dimakan belum habis, tangannya sudah penuh dengan burung. Sehingga makannya kelihatan rakus. Itu bangsa Israel. Apakah Allah gergeten? Ya mungkin. Tetapi apa yang diucapkan Allah tidak ditarik kembali. Karena engkau adalah umat pilihanku, bangsa kesayanganku. Biar bagaimanapun bangsa Israel melawan Allah, Allah tetap mengasihi. Di sini dikatakan seterusnya. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dari yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari apa, saudaraku? Manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Yang diucapkan Allah itu hidup. Ribuan tahun kita membaca Alkitab. Mungkin terjemahan yang aslinya kita tidak kenal. Bahasa Aramaik, bahasa Girika, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kita tidak kenal bahasa-bahasa itu. Tetapi kita mengenal terjemahan dari aslinya. Itu sudah cukup supaya kita mengerti. Diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak dan sebagainya. Seluruh dunia bisa mengerti dari aslinya, terjemahan aslinya. Itulah firman hidup. Biarpun terjemahannya pakai bahasa lain-lain, tapi itu hidup. Hidup dari segala perkataan Allah. Kembali ke Yohanes tadi. Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Yohanes pasal 6 ayat yang selanjutnya ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada satu ikatan. Ada satu kesatuan, menyatu dengan tubuh dan darah. Kalau kita mengabaikan tubuh dan darah, berarti kita tidak mau belajar bahwa nanti di surga yang terjadi adalah pesta perjamuan. Memang di surga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada makan minum, tapi kata-kata pesta perjamuan kawin anak domba, memuji, memuliakan nama Tuhan.
tak henti-hentinya manusia-manusia ketebusan. Mereka hanya bisa memuliakan terus menerus dari miliatan manusia yang ditebus oleh darah, yang disucikan oleh daging Yesus, mengalami satu kesempurnaan luar biasa. Matius pasal 26 ayat 26 itu juga jelas ditulis oleh Matius pasal 26 ayat 26. Demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, murid-murid sedang makan, ada perjamuan makan di satu tempat, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah. Ambillah. Ada perintah untuk mengambil, cepat ambillah. Makanlah. Inilah tubuhku. Tidak semua orang bisa mengerti ini, saudaraku. Banyak orang mengatakan, bagaimana bisa makan tubuh Kristus? Bagaimana bisa minum darah Kristus? Dan banyak murid-murid pada waktu itu mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan. Karena yang ada dalam pikirannya adalah tidak mungkin. Tidak salah mereka. Tuhan biarkan ketidakmengertian mereka. Suatu saat nanti mereka juga akan mengerti. Coba di dalam Yohanes pasal 6 tadi. Banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Sesudah mendengar semuanya itu, ayat 60, Yohanes pasal 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Sekeras apa firman Tuhan? Kalau firman itu hidup, sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Manusia tidak mengerti pikirannya karena dikuasai oleh dosa. Tadi kemarin saya katakan, kehilangan kemuliaan Allah yang adalah kemuliaan diri sendiri. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan banyak yang mengundurkan diri, saudaraku. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2, kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam roh. Karena Allah itu roh, firman itu roh. Roh itu yang tinggal di dalam hidup kita ini. Yang memberikan satu kemampuan untuk kita bisa mengerti perkataan-perkataan Allah. Sehingga kita terpelihara, kita tergembala. Dan kita tidak tersesat di bumi. Tuhan ingin mengembalikan manusia kembali kepada asalnya. Menjadi citra yang luar biasa sesuai dengan rencana Allah sebelumnya. 2 Tesalonika, coba. Surat 2 Tesalonika. Ayat pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ini Paulus menulis, dipilih untuk diselamatkan. Jadi pemilihan. Kapan kita dipilih? Saat kita ada ambillah, makanlah. Itu keputusan. Di situ kita dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu, memilih saya, memilih kita untuk diselamatkan dalam apa, saudara? Roh, R besar, roh Allah. Allah itu roh, bukan zat. Allah itu roh. Di mana Allah tinggal? Di dalam diri kita. Bukan di pohon, di tempat-tempat lain.
di dalam diri kita. Siapa diri kita? Yang mengambil keputusan untuk mau makan daging Yesus. Dan kita dipilih untuk diselamatkan. Saya baca. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Sudah dipilih roh, hidup dikuduskan. Dikuduskan bukan berarti dikuduskan dengan kekuatan sendiri. Dikuduskan dengan cara-cara sendiri. Yang menguduskan siapa? Darah Yesus. Yang menyempurnakan siapa? Tubuh Kristus. Sehingga kehidupan ini, baik di bumi maupun di sorga, kita itu terus belajar. Dalam Filipi, ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk hidup sekarang ini, hidup di bumi. Kita belajar bagaimana perjamuan suci. Kita mengalami, kita menikmati, menyatu dengan tubuh dan darahnya. Untuk nanti kita praktekkan di surga. Ibadah berguna, baik hidup sekarang ini, bahkan hidup yang akan datang. Mana ada Alkitab ajaran yang seperti ini? Janjinya pasti. Di dalam Wahyu pasal 19 itu jelas. Mari datanglah. Siapa yang datang? Orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang datang? Orang-orang yang mengambil keputusan. Ambillah, makanlah. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Sudah? Wahyu 19 ayat 9. Dan lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diam. Saya ulangi, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan yang hidup dari Allah. Mulai dari kitab Ulangan sampai kitab Wahyu. Perkataan dari Allah. Kitab Taurat dan para nabi. Itu adalah Alkitab. Itu adalah sejarah yang dikanonisasikan menjadi sebuah Alkitab. Dan kita bisa membaca sesuai terjemahan masing-masing. Untuk kita bisa mengerti isi dari perkataan-perkataan Allah itu. Apa? Gunanya apa? Supaya kita nanti tidak kehilangan arah. Di sana, di surga dikatakan, katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Ini saudaraku, kita hidup beribadah bukan sekedar ibadah seperti yang dilakukan banyak manusia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan maunya, sesuai dengan caranya. Tetapi kita punya cara dari Allah, model dari Allah. Ibadah kita bukan ibadah sekedar buatan manusia, tapi ibadah kita sesuai dengan kehendak Allah. Ibrani pasal yang ke-9. Surat Ibrani. Mari kita baca surat Ibrani. Saudara perhatikan di situ. Luar biasa ini. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ini cara ibadah kita sesuai dengan perkataan-perkataan Allah. Sudah didasari bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu untuk kita supaya mengarah. Ayat yang ke-14, Ibrani 9. Betapa lebihnya darah Kristus. Nah, darah Kristus lebih
Betapa lebihnya. Tidak ada yang bisa menandingi dari segala binatang dan darah binatang. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kalau bangsa Israel ibadahnya harus menyembelih korban lembu, domba, kambing sebagai upacara ibadah pola tabernakel, ditandai dengan percikan-percikan darah. Tetapi Yesus membawa darahnya sendiri. Betapa lebihnya darah Kristus. Dikatakan, saya ulangi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai apa? Sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan apa, saudaraku? Akan menyucikan. Ini penting. Kesucian tidak bisa dengan cara lain. Hanya satu, darah domba Allah yang menyucikan hati nurani kita. Hati nurani, bukan secara fisik. Bukan. Yesus sendiri mempersembahkan dirinya, rela mati untuk supaya manusia yang percaya menjadi umat ketebusannya. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita, saya, dapat beribadah kepada siapa? Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah hidup. Allah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Allah juga ada di sini. Allah juga ada di Eropa. Allah juga ada di Amerika. Allah di mana saja. Karena Allah itu hidup. Tidak mungkin kalau sini, Tuhan, kami mohon sembuhkan Tuhan. Oh ya sebentar, aku masih menyembuhkan orang di Amerika. Tidak. Roh Allah di mana-mana. Siapa yang percaya dalam Yesus, dia ada di dalam roh Allah. Dan roh itu yang menyempurnakan manusia supaya manusia memiliki suatu kepastian, memperoleh suatu hidup yang kekal. Kembali Yohanes pasal 6 sedikit lagi, ayat terakhir ini. Yohanes pasal 6 tadi. Ayat yang ke 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup. Nah, Bapa yang hidup. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Luar biasa. Saudaraku, dari waktu ke waktu kita selalu diyakinkan menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Iman kita jangan sampai goyah. Memang kita tidak bisa beribadah secara offline, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita bahwa firman itu hidup. Baik di dalam rumah tangga kita, hidup di dalam keluarga kita, hidup di dalam pelayanan kita, hidup di dalam pekerjaan kita. Di mana saja kita berada, di situ Allah turut bekerja. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib.
Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Jikalau pada hari ini kami dikuatkan lagi, kami dimantapkan lagi, firman-Mu benar-benar menjadi berkat, dan kami sangat diberkati untuk melangkah ke depan. Kami tidak goyah, karena di dalam diri kami ada roh Allah. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat, yang membuat kami tidak bimbang lagi. Kami mau Tuhan melakukan segala rencana kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, mampukan kami. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di Nongko Jajar, seluruhnya berkati segala pelayanannya, berkati segala usaha pekerjaannya, hidup nikah rumah tangganya. Tuhan, anak-anak, mungkin orang tua ada yang sakit, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Kami sangat yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah tidak berhasil, tepat pada saatnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berpisah. Kekasihku sekalian, terimalah berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal dalam Persol Kudus menyertai kami sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah membawa berkat-berkat dari surga untuk kami nikmati di dalam rumah tangga kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.